buat Pak Ustadz, kalau misalkan aku ya meyakini ya kalau cinta tuh pasti ada dalam diri kita sendiri semuanya gitu ya. Cuma memang begitu banyaknya gitu ya mazhab atau aliran Islam yang banyak banget gitu. Bahkan aku juga nggak tahu nih guru aku itu siapa. Dikit-dikit kalau mau nanyain ke Google, dikit-dikit nanyain ke Google atau ke siapa gitu. Nah, mungkin kalau menurut pandangan Pak Ustadz mengenai banyaknya mazhab atau teori-teori Islam ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, cinta itu adalah naluri nauk dalam bahasa Arab. Jadi dia itu fitrah manusia yang bahwa setiap manusia itu diberikan oleh Allah. Itu adalah potensi, baru potensi, belum tingkat terhubung bahwa akal kita hanya tahu kepada baik dan buruk, tapi tidak tahu kepada mana perbuatan yang diberikan pahala dan mana perbuatan yang diberikan dosa. Akal kita tidak tahu, kecuali kalau kita sudah mengaji, ya, memiliki pemahaman. Nah, cinta yang didasari oleh pemahaman itulah yang benar, yang kelak akan memberikan pahala. Itu. Kalau tidak didasari oleh itu, maka bisa jadi cintanya sia-sia, bahkan menjadi dosa. Nah, itu adalah berbicara tentang cinta. Nah, itu. Karena itu hanya sebagai potensi saja, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu amal yang tidak didasari oleh dalil, maka itu akan sia-sia. Itulah dia pentingnya untuk thalabul ilmi yang nantinya menjadikan sebuah pemahaman. Pemahaman itu adalah sesuatu yang ada dalam pikirannya, diyakini dan dibuktikan dan diamalkan. Itulah dia pemahaman. Banyak di antara kita berislam tidak, tapi belum sampai pada tingkat pemahaman. Apalagi menjadi miqyas, menjadi standar. Lalu berikutnya adalah qanaah. Islam itu harus mafahim, maqayis, dan qanaah. Menjadikan sebuah pemahaman yang diyakini, lalu dia aplikasikan, lalu itu menjadi standar, dan dia meyakini sepenuhnya dan menyalahkan kalau itu bukan bersumber dari syariat Islam. Apakah benar dan salah dengan apa yang selama ini dikaji? Itulah pentingnya kita memilih kepada guru yang memang dia membawa ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bukankah Allah sudah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli Quran, orang-orang yang sudah mempelajari, memahami, bahkan menurut pandangan kita dia konsisten istiqomah berpegang teguh pada syariat Islam, godaan apapun yang menimpa dirinya. Karena banyak orang yang berubah, ya, gitu. Ada istilah yang mungkin semoga tidak terjadi, ya. Banyak pemuda rusak oleh adanya pil koplo, betul? Banyak ulama rusak oleh karena ada pilkada. Berpihak sana sini, karena ini suruh ini dukung sana sini. Mau benar mau salah pokoknya diambil, pokoknya disikat. Nah, dia konsisten tidak. Nah, lalu yang diajarkannya itu menyampaikan nggak dalilnya? Mana sumber-sumbernya? Lalu pendapat yang paling kuatnya diambil atau tidak? Itu yang penting. Karena gini, Imam Ali pernah menyampaikan jangan mencari Islam dari orang, carilah Islam dari dalil. Kelak engkau akan tahu siapa orang yang betul-betul berpegang pada Islam dan siapa orang-orang yang tidak berpegang pada Islam. Walaupun pandangan kita dia ulama, dia ustadz, atau dia guru. Itulah pentingnya terus menggali dan memiliki guru
Jangan hanya dari Google. Rasulullah menyampaikan, jika engkau belajar tidak dengan guru, maka itu gurunya adalah setan. Guru setan. Bukan begitu. Artinya, kalau tidak menjadikan sebagai informasi tambahan, maka itu setan. Kita tidak haram, tidak memandang Google itu setan, tidak. Kalau kita sudah memiliki ilmu, itu tambahan pengetahuan, bukan sebagai sumber pokok. Oh iya, sumber pokok harus pada guru dan harus sungguh-sungguh bertemu dengan orangnya, lalu adabnya ada. Google bisa ditanya nggak? Nggak bisa ditanya. Kalaupun bisa ditanya, jawabannya kemana wae? Kemana aja? Karena yang nulis Google kan nggak tersaring. Apakah dia ahli agama atau tidak? Ya kan? Apakah betul itu yang dijelaskan oleh Google? Belum tentu. Iya, belum tentu. Yang itu disampaikan oleh Ustaz dengan menyampaikan, ini loh kitab induknya, ini loh referensinya, tafsir Ibnu Katsir, ini loh hadisnya, dan ini hadisnya sahih, dan seterusnya. Lalu kita mendebat, bisa nggak jawab kalau guru? Bisa. Kalau buku, menang buku kan. Yang muncul nanti setan. Ini menurut saya gini, menurut saya mau begini. Nggak bisa Pak. Ilmu itu harus punya rujukan kepada dalil, kepada Rasulullah, kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Karena itu semua sudah dijawab. Apapun problematika kehidupan itu ada jawabannya. Kalau kita menyampaikan bahwa itu tidak ada, kita belum tahu aja, belum menggali aja, gitu. Lalu yang tidak terjadi pada Rasulullah dijawab oleh para imam, mazhab, oleh mujtahid, terus berkembang, yang disebut dengan ijtihad. Nah itu. Nah kalau kita, emangnya Google mujtahid? Bukan. Ya itu alat saja yang memastikan. Kita harus memiliki saringan yang kuat. Bahaya. Saya pernah berdebat tentang itu dalam perkara menentukan kiblat. Kata saya, kiblat itu diukur dengan ini, ilmunya ini, lalu menyampaikan bahwa ini menghadap ke sini. Lalu dia ngambil komputer dan mengeluarkan Google. Lalu memakai Google Map, pakai garis. Bahwa ini, nama masjid ini menghadapnya itu ke arah lebih ke timur laut, barat daya, ke arah ke sana. Sekalian aja saya bilang, itu komputer simpen di depan tempat sujud ente, biar dia garis sendiri. Saya bilang kayak gituin, kan nggak bisa, karena Google itu tidak bisa 4 dimensi, dia itu pada layar datar. Ya udah digaris antara mana tuh, antara Ka'bah dan masjid ini, masjid raya, digaris kayak gitu. Jadi ke sana menghadapnya, ya ke utara jadinya, karena itu layar datar. Padahal ini dunia bulat dan petanya peta langit. Ya, itu harus diukur dengan ilmu matematika, sinus kosinus tangan kan, lalu diukurkan dalam bentuk nyata di daratan oleh kita, gitu, dengan memakai kompas dan sebagainya. Ini enggak pakai Google aja, suruh garis sendiri lah, daripada ente ngotot Google aja sudah. Nah gitu, bilang gitu. Jadi tetap harus punya itu mah sebagai informasi sekunder. Itu mah baru, yang penting adalah nasinya, betul ya? Nasinya itu akan hadir oleh orang-orang yang bertemu dengan Anda, menyampaikan ilmu yang punya sanad kepada ini, tidak langsung pada Google. Jadi tadi sudah Kang Riki sampaikan bahwa informasi itu adalah sarana saja, alat saja, ya, bukan sumber pokok. Akal itu media berpikir, bukan sumber kebenaran. Nah, ini media, alat ini. Jangan jadikan alat sebagai sumber. Kalau alat dijadikan sumber kebenaran apa? Dalil dari Allah.
Akal ini media untuk mencapai dalil dan menghukumi fakta. Alat, jangan berubah dong. Alat dijadikan sebagai sumber kebenaran. Nah, paham? Google itu alat menyampaikan apa yang digali oleh orang, betul? Jangan jadikan alat sebagai sumber daripada kebenaran atau sebagai guru, kan? Nggak bisa dong. Iya. Ini udah 1 jam. Nah, ini pertanyaan sederhana banget buat Pak Ustadz sama Pak Riki juga. Sangat sederhana pertanyaannya gitu. Apa sih yang membuat bangga Pak Ustadz ada di agama Islam? Satu, ajaran ini sesuai dengan fitrah manusia. Dua, ajaran ini memuaskan akal. Islam ini memuaskan akal. Yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Oke? Sederhana banget ya. Sederhana banget ya. Buat Riki silakan. Apa sih yang membuat Om Riki ini bisa bangga masuk Islam gitu? Sangat. Kalau yang pokoknya tadi udah terjawab Pak Ustadz tadi. Ya, karena mungkin bisa jadi di agama lain tidak ada yang tadi ya memuaskan akal, menenteramkan jiwa. Ya alam, karena memang kita sudah mempelajari juga agama lain. Tapi yang saya rasakan, pada saya sudah mulai mendekati, memahami, ya itu betul, ternyata akal kita ya terpuaskan gitu. Terus menenteramkan jiwa, memang iya gitu. Karena gini, tadi juga ada kan disinggung Pak Ustadz tadi bahwa setiap manusia itu punya potensi. Ya, di situ ada jasmani, ada goriza, ya kan? Goriza itu naluri. Di antaranya naluri itu ada menuhankan sesuatu. Nah, hanya masalahnya menuhankan kemana? Nah, ternyata di Islam sudah diarahkan harus kemana kita mentakdiskan itu, menuhankan itu. Nah, maka di situ lahirlah, oh iya, akhirnya kan terpuaskan akal kita, ya kan? Nah, ini semua naluri kalau tidak terpenuhi, ya itu pasti akan berpengaruh, tidak akan tentram. Baik itu naluri misalnya mentakdiskan sesuatu, menuhankan ya, atau misalnya ada naluri juga, maksudnya tertarik terhadap lawan jenis. Itu semua kalau tidak terpenuhi, pasti gelisah. Menuhankan sesuatu tidak terjawab, tidak terpenuhi, gelisah. Ternyata jawabannya ada di Islam. Tentram enggak? Tentram. Akal kita juga terpuaskan. Tapi sorry, akal itu bukan organ tubuh, bukan otak, bukan. Nah, iya gitu. Ya makanya, ya karena memang saya juga nggak mengkaji agama lain, ya ternyata saya dikaji di Islam, betul. Akal kita terpuaskan, tentram juga. Karena tadi setiap goriza naluri itu butuh pemenuhan supaya tidak gelisah, gitu. Ya. Nah, sebetulnya jawabannya sudah terjawab bahasa kali itu. Menarik ya, tadi udah hampir 1 jam lebih kita ngebahas tentang akal, tentang Rahman, tentang Rohim, tentang cinta, tentang Habun Binanas. Tadi banyak banget. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Wah, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya dari Kultom, saya advokat dan saya penganut Nasrani. Oke, saya pengen memperdalam. Dari tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadz dengan Kang Riki cukup sangat komprehensif ya. Kesimpulannya bahwa agama Islam itu adalah sungguh indah, sungguh harmoni gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya umat Islam pada saat Ramadan yang saat ini kita lagi jalankan, yang dijalankan di tengah-tengah yang di dalamnya ada umat non-muslim, sehingga kami bisa tahu bahwa sikap kami itu sebetulnya terhadap orang yang sedang beribadah itu seperti apa. Tujuan utamanya begitu, biarkan supaya kami pun supaya timbul namanya harmoni. Intinya adalah umat Islam pada saat di bulan Ramadan itu pada saat berpuasa itu menyikapi terhadap umat lain itu seperti apa. Mungkin yang keduanya mungkin nanti sama moderator bisa ditanyakan. Itu aja mungkin pertanyaan ke Pak Ustadz. Yang keduanya saya pengen tahu juga bagaimana sih perjalanan Kang Riki
Teddy ini sebagai seorang rockstar, sebagai seorang pemain band, artis yang saat ini masih eksis, pendalaman religiusnya seperti apa sampai saat ini memperdalam agama Islam. Itu saja. Kan Pak Ustaz? Bagaimana sikap ataupun apa namanya toleransi di dalam apa namanya kehidupan kita saat ini dengan penganut agama lain. Syariat Islam diturunkan itu untuk menyelamatkan, melindungi manusia. Apakah hanya umat Islam? Tidak. Seluruhnya akan dilindungi, akan dihormati, bebas untuk memilih agama apapun. Itu kan? La ikra hafidhi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, sesuatu yang merugikan orang lain, beragama apapun pasti akan diperingati dan akan ditindak. Itu hukum dasarnya. Kedua, sesuatu yang menyakitkan kepada manusia itu tidak ada batas agama. Ketika orang dizalimi, agama apapun akan merasa dizalimi enggak? Akan merasa. Penolakan Israel karena dia menjajah tidak hanya Indonesia, Swedia, Argentina, semua. Bukan isu agama, itu isu kemanusiaan. Yang namanya penjajahan, semua tidak suka, betul nggak? Oke. Nah, jadi ajaran Islam itu akan rahmatan lil alamin jika dilaksanakan secara keseluruhan. Emang kalau agama lain karena dia minoritas boleh itu dizalimi? Nggak boleh. Nabi Muhammad menyatakan jika kalian menzalimi umat agama lain yang hidup bersama dengan kita, kalian sama dengan menzalimi aku, kata Rasulullah. Kami akan sikat kamu, sama aja, gitu. Dengan yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, no problem, it's no problem. Selama tidak membuat kerusakan, betul nggak? Itu saja. Oke. Sekarang, dan toleransi itu tidak ada dalam akidah, nggak ada. Yang ada, ya agama Nasrani pun nggak mau dong ditoleransikan. Kalau dia itu berbagi akidah, nggak mau. Emangnya gue juga mau digituin kan? Nggak mau juga. Dia harus berpegang kepada ajarannya. Itu. Nah jadi semua pun itu. Maka dari itu toleransi dalam bentuk sosial adalah dengan membiarkannya dan menghargainya. Cek atuh hari lain puasa mah ulah ngajakeun, ya kan? Kan juga tidak boleh mengganggu orang dalam ajarannya, betul nggak? Jadi kita pun menghormatinya. Orang wanita yang haid pada saat keluarganya berpuasa, dia kan wajib berhenti, betul nggak? Dan harus dengan kesenangan, dengan datang haid, nah, bukan, alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Tapi kan dia tidak boleh di depan anak-anak. Nah, enggak saya mah. Maka enggak kan? Harus sembunyi. Jangan sampai kelihatan. Bahkan bila perlu, enggak. Mama juga puasa. Kita nanti buka bareng kok. Ya kan? Menghargai buka bareng. Nah itu. Jadi di situ keharmonisannya. Nah kan gitu. Ketika melakukan perayaan Natal dengan membiarkannya, mempersilahkannya, dan bila butuh ada keperluan apa, kita bantu, kan gitu. Dengan tidak ikut serta, nggak mau juga kok orang bisa ikut-ikutan dengan ajaran mereka, nggak mau. Lo ngapain lo? Ajaran gua, gitu. Ya itu. Jadi dengan membiarkannya, tidak mengganggunya, itu adalah toleransi Pak. Dan menghargainya. Kita menghargainya dengan janganlah kaum muslimin memakan makanan berupa daging pada saat hari raya. Nggak boleh. Dan itu harus dipahami. Itulah toleransi. Jadi kalau orang menolak kasih makan pada saat perayaan, enggak. Harus dihormati. Kan gitu. Ketika dia tidak mengucapkan selamat Natal, harus dihormati.
Karena itu ajaran dia, ajaran umat Islam. Itulah toleransi, Pak. Nah, kan gitu, Islam itu toleransi. Ketika semua dihargai, kan gitu. Persoalan kehidupan publik yang itu mengganggu, jangankan agama lain, agama Islam aja disikat kok. Jangan macam-macam, karena itu akan merembet kepada manusia, apapun yang katakan manusia. Kezaliman itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Muslim, orang lain pun sama. Bapak mau gitu dieksploitasi hartanya, bapak yang kerja tidak harus bayar? Itulah riba pada dalam Islam. Islam menyatakan riba haram. Apakah agama lain juga tidak suka dengan riba? Tidak suka. Bahkan dikatakan dalam bahasa Prancis, exploitation de l'homme par l'homme. Itulah dia riba. Eksploitasi manusia atas manusia. Hanya karena dia memiliki harta, lalu dia bisa menyikat orang lain dengan peminjaman terhadap harta. Ya sama aja, Pak. Kezaliman, gangguan, apapun. Orang Islam dihina, suka nggak? Nggak suka kan? Orang Islam dihina, suka nggak? Nggak suka juga. Sama aja, Pak. Yang namanya kezaliman itu sama aja. Gitu. Maka saling dilindungi dengan hukum publik. Tapi kalau hukum privat terkait dengan ibadah masing-masing, masing-masing aja. Gitu. Jangan mengganggu, mempengaruhi. Ya kan gitu. Nah, jadi sikapnya tentu menghargainya. Kita tidak secara akrobatik makan wah gitu kan ya. Kan kita juga nggak suka, Pak, teman kita sedang makan, lalu dia makan juga, kita sedang puasa, maaf, dia makan gitu loh. Buahnya sembunyi-sembunyi gitu. Kalau ente itu, ya, gitu kan, urusannya kan nanti dengan Allah ya kan gitu. Tapi kalau itu dilewat maka akan dibimbing. Umat Islam itu wanita kalau keluar rumah harus berkerudung. Bahwa faktanya ada yang tidak berkerudung dan sebagainya, kan manusia bukan robot, Pak, dan tidak ada pengingatnya. Saat ini kan tidak ada yang mengingatkan, Pak. Ya harusnya polisi itu mengingatkan. Ya? Tidak hanya ini, tapi Anda terancam oleh dosa, maka Anda dijaga. Itulah pentingnya saling ingat mengingatkan di dalam kehidupan kita, karena kita akan nanti ke akhirat. Kan? Jadi bagaimana sikapnya? Kita hormati tidak berpuasa, tapi juga jangan demonstrasi memperlihatkan bahwa dia tidak puasa. Nah, itu aja, saling menghargai, saling. Kita juga tidak maksa, cik atuh puasa ya. Kita juga nggak mau kan, ada orang non muslim taraweh, lu Kristen lu? Islam dulu dong, gitu. Kalau taraweh gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini justru Fadzi bakal nanya ke Bang Gultom nih, karena itu kan senang belajar tentang toleransi juga gitu. Justru Fadzi sebagai agama Islam, kalau secara etis gitu ya, kan banyak banget di masjid yang sahur gitu kan. Itu kan kebiasaan yang tidak terjadi 11 bulan gitu, sehingga ada di 1 bulan yang puasa itu. Bagaimana dari pandangan agama non Muslim? Sekalian bertanya sama Om Diki. Iya. Kalau di bulan Ramadan ini, bagi saya dan beberapa Nasrani yang saya kenal, panggilan sahur itu indah. Mungkin kita lagi tidur terlena jadi bangun, indah. Dan intinya adalah itu menjadi inspiring buat kita bahwa sebentar lagi ada orang yang akan beribadah. Pertanyaannya, impactnya ke kitanya, pertanyaannya adalah, terus gue ngapain? Kan begitu kita terjemahkan. Sebetulnya bagi kita Nasrani, khususnya saya pribadi, kalau saya memberikan contoh, panggilan sahur itu ada indah, panggilan adzan itu ada indah, untuk mengingatkan bahwa kita ada manusia biasa yang penuh dengan dosa. Ujungnya adalah setelah mendengar keindahan dari panggilan tersebut ada apa? Who the next? What the next? Gue juga harus mengikuti cara mereka untuk beribadah. Itu mungkin. Kemudian kalau pertanyaannya, kalau tadi berkenan dengan panggilan sahur itu nggak ada persoalan buat saya, itu panggilan indah. Keduanya tadi mungkin Kang Rikinya lagi keluar. Tadi saya cuma bertanya, siapa tahu jadi sumber inspirasi juga pengalaman Kang Riki, khususnya buat saya pribadi, buat kawan-kawan di sini juga.
Kang Riki saat ini adalah seorang rockstar, seorang pemain band, kemudian sampai detik ini pun masih eksis. Kemudian musiknya juga rock. Kok ujung-ujung kalau qasidah sih agak relevan ya. Kok ini kemudian memperdalam keislaman. Gimana sih perjalanan sampai detik ini, sampai saat ini gitu, sampai barusan memberikan sebuah tausiahnya yang begitu indah. Mau? Ya, jadi ini Om Ucok juga ini kawan saya juga dari dulu ya, tapi dia sampai nanya-nanya segala macam. Gini Cok, awalnya kan semua juga terlahir dari potensi yang ada pada diri manusia. Artinya di situ awalnya nggak zolim, semua dikasih potensi yang sama. Ya, tinggal masalah pemenuhannya. Nah ini ada kaitan dengan masalah gorizah tadi. Naluri, setiap manusia yakin saya pasti punya naluri itu, naluri menuhankan sesuatu. Nah awalnya saya juga gitu, bisa jadi ini wasilahnya dari anak. Pada saat itu anak nanyain masalah Islam saya nggak bisa jawab, atau misalnya bagaimana sholatnya saya juga nggak bisa praktek. Itu awal-awalnya gitu ya. Nah ini kan sebetulnya pemenuhan dari naluri itu sendiri, karena memang kalau tidak penuhi pasti gelisah. Nah awalnya sendiri saya mending ngajak Pak Ustadz aja supaya ngaji anak-anak. Di antaranya Ustadz Ali Muslim. Ya udah pokoknya anak saya, keluarga saya ngaji aja dulu. Saya ngaji aja, saya belum tertarik tuh. Nah itulah jawaban untuk anak saya. Dimulailah mereka ngaji. Ya ngaji, anak saya, istri saya, keluarga semua ngaji. Saya belum tertarik tuh, boro-boro sholat. Belum tertarik. Nah, ada lah perasaan, wah, saya sih rocker sholat. Ya, tapi itu malah. Nah, udah gitu, ya mungkin semua juga perubahan itu bisa dari internal, juga eksternal. Nah, di internal keluarga ini yang membangun buat saya tuh, kok yang lain ngaji, saya kok ngaji. Akhirnya saya nyoba ngaji juga. Barulah di situ ada pemahaman sedikit, oh bahwa di sini ada perintah, ada larangan, di antaranya adalah sholat, ya kan? Nah, saya coba laksanakan dulu sholat itu, walaupun ya mungkin belum benar, ya tapi ya udah saya coba hafalnya surat ya udah surat gitu. Tapi kan namanya juga manusia, nggak cukup sampai di situ, pasti ada ketertarikan lain, ada ketidakpuasan, akhirnya bertambah dengan mulai pengkajian-pengkajian. Nah pengkajian ini ada yang sifatnya umum dan itu rutin di rumah. Rutin akhirnya mengkaji. Ada lagi tindak lanjutnya. Nanti istilahnya dibina langsung di taskif dan itu dibatasi ya, supaya kalau dalam kelas tema beda dong antara ngajar 50 orang dengan ngajar 5 orang. Kalau 5 orang pasti kan lebih terkondisikan. Itu yang disebut taskif. Maksud Ali antaranya. Kita beberapa orang taskif. Untuk apa? Supaya lebih mendalam. Dan itu untuk apa? Untuk dipraktikkan. Nah, makanya siapapun kalau memang berasa manusia dengan potensi yang sama, semua juga akan tersampai ke situ. Maksudnya pemenuhan itu. Kan asalnya gitu. Kan nggak kurang juga orang yang mentakliskan atau menuhankan selain Allah banyak ya. Nah makanya saya lebih berprinsip tidak ada istilah ateis. Ateis itu kan artinya tidak menuhankan, karena Allah tidak zolim, pasti semua dikasih potensi. Gorizah itu pasti dimenuhankan sesuatu, cuma masalahnya menuhankannya kemana. Tapi kalau misalnya akalnya dipakai dengan tepat sesuai yang dikasih potensi ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan nyampe ke situ. Insya Allah pasti akan nyampe. Artinya menuhankannya kemana? Itu kan melalui proses akal, ya kan? Makanya tadi kata Ustaz Ali, dalilnya ada akli, ada nakli. Nakli itu dinukil dari akal dulu, awalnya akal. Nakli itu lebih cenderung kepada yang sifatnya goib, yang tidak terindra. Itulah nakli. Menukil, misalnya balik dari Quran atau hadis.
Tapi diawali dengan akal dulu untuk pembuktian masalah itu. Masalah keberadaan Quran, masalah bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Itu kan dari akli dulu. Barulah yang sifatnya goib tentang misalnya surga, ya neraka, pahala, dosa itu kan goib. Prosesnya mana? Mulai dari akal, akhirnya dinukil dari itu. Nah gitu, Cok. Ya, kenapa misalnya ya ngaji? Sebetulnya berangkatnya dari tadi dari pihak internal dulu, keluarga dan eksternal. Itu. Nah, tadi kan butuh pemenuhan. Ya, internalnya, oh anak-anak udah pada ngaji, istri, kok gua nggak ngaji itu? Coba ngaji ya. Kalau gitu kan, ya mungkin itulah. Ya, terima kasih Pak Riki udah bisa menjelaskan tentang proses proses menjadi belajar tentang kebaikan dari awalnya dokter gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Makanya cukup. Fadil akan mungkin sebelum menyimpulkan mungkin ada statement terakhir dari Pak Ustadz dan Pak Riki, silakan. Ya, apa ya? Bahwa hidup kita ini cuma sekali dan kelak kita akan menghidupi berada dalam kehidupan yang abadi, dan kehidupan abadi itu adalah ditentukan oleh kita saat ini di dunia. Maka dari itu kita mesti bersungguh-sungguh, jangan sampai kita menyesal ya dengan apa yang telah kita lakukan, karena itu sangat berbahaya. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kalau kembali lagi jadi hantu ya kan? Kalau ada, artinya bahwa jangan sia-siakan Ramadan ini. Anggap ini yang terakhir. Hidup kita tidak lama, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadah, berpihak kepada kebenaran dan beramal saleh. Itu. Sekian, mohon maaf jika benar itu adalah dari Allah. Kalau salah tidak percaya suatu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riki, satu terakhir. Ya, yang jelas gini, selain Allah adalah makhluk. Nah, ya kan, selain Allah adalah makhluk, baik manusia, alam semesta, kehidupan lain. Nah, ciri-cirinya makhluk apa? Punya keterbatasan. Ciri-cirinya makhluk. Mau manusia apapun, mau ini semua kehidupan apapun punya keterbatasan, itu adalah makhluk. Nah, karena memang dasar makhluk, ya, di situ kan pasti semua tadi saya singgung semua butuh pemenuhan. Artinya kalau memang di sini ada perintah sholat, ya sudahlah, saya misalnya baru bisa sholat, ya saya sholat aja. Apalagi misalnya bicara gini, kan tadi ada keterbatasan, kita pasti mati. Yang sholat mati, yang nggak sholat mati, ini sholat tuh kasarnya begitu. Ya, artinya seumpama misalnya di sini sudah boleh ada pengkajian, ya, ini tidak cukup untuk di sini. Misalnya kita mau dengerin ceramah di Jumat cuma satu kali, apa cukup di situ? Enggak, di sini yang berarti ada harus berkelanjutan. Ya mudah-mudahan semua juga ada pengkajian rutin lagi nanti. Itu maksudnya. Terima kasih Pak Ustadz sama Pak Riki. Mungkin Fadil akan menyimpulkan tentang diskusi malam ini bahwa awalnya ada tiga sumber ya, kalau Fadli simpulkan gitu ya, bahwa semua ini tentang seni gitu, semua satu. Yang keduanya semua ini tentang logika. Yang ketiganya semua ini tentang etika gitu. Bahwasanya dulu tuh Fadli tuh sampai etika gitu, bahwa di atas segala itu lah etika gitu, masuk ke apapun gitu ya. Dan ternyata setelah bulan malam ini menemukan baru lagi gitu, bahwa ternyata sumber dari segala sumber itu adalah dalam pandangan Islam adalah Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz sama Pak Riki. Semoga malam ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.